Bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat sahabat mahasiswa semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke sesi berikutnya, yaitu tentang aplikasi nilai maksimum dan minimum fungsi dua variabel. Aplikasi nilai ekstrim ataupun nilai maksimum minimum fungsi dua variabel banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Konsep nilai ekstrim tersebut digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Adapun prosedur penyelesaian masalah terkait nilai ekstrim dijabarkan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya, menuliskan apa yang ditanyakan pada permasalahan tersebut. Kemudian, menentukan strategi penyelesaian masalah berdasarkan informasi yang diketahui. Dilanjutkan dengan menerapkan strategi penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep nilai ekstrim fungsi dua variabel. Lalu langkah yang terakhir, memeriksa kembali solusi permasalahan yang diperoleh. Apakah solusi dari konsep nilai ekstrim fungsi dua variabel sudah cocok dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan? Agar lebih jelas, kita bahas contoh berikut. Akan dibuat sebuah kotak berbentuk balok tanpa tutup. Kotak tersebut diharapkan dapat menampung air sebanyak 256 cm3. Berapakah ukuran minimum kotak tersebut? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu balok tanpa tutup dengan volume 256 cm3. Kita gambarkan balok tanpa tutup, di mana panjangnya adalah X, lebarnya Y, dan tingginya adalah Z. Yang ditanyakan adalah ukuran minimum kotak. Ukuran minimum artinya adalah luas permukaan dari kotak. Jadi yang ditanya adalah sebenarnya luas permukaan minimum dari kotak. Jadi untuk menentukan ukuran minimum kotak, maka harus diketahui luas permukaan kotak tersebut, di mana kotak tersebut tadi adalah balok tanpa tutup, sehingga luasnya adalah XY. XY itu adalah panjang dikali dengan lebar. Jika kita lihat ini ya, panjang dikali dengan lebar itu adalah alas. Lalu kenapa XY-nya hanya 1? Karena tanpa tutup, jadi hanya XY saja. Kemudian ditambah 2XZ. XZ yaitu panjang dikali dengan tinggi. Panjang kali tinggi ini dia ada dua sisi, maka 2XZ ditambah dengan 2YZ. YZ itu adalah lebar kali tinggi. Karena lebar kali tinggi, sisinya itu ada 2, yang ini depan dan belakang, maka 2YZ. Sehingga luas permukaan kotak, yaitu balok tanpa tutup, adalah L sama dengan XY ditambah 2XZ ditambah 2YZ. Jadi L tersebut akan dibentuk menjadi fungsi dua variabel, X dan Y. Jadi L ini kan masih dalam XYZ. Z-nya ini kita gantikan juga ke dalam XY. Agar kita gantikan Z-nya ke dalam XY, kita definisikan dulu dari volumenya, di mana volumenya adalah 256. Volume itu adalah XYZ, panjang kali lebar kali tinggi. XYZ adalah 256. Maka Z-nya sama dengan 256 per XY. Jadi setiap Z yang ada pada L ini kita gantikan dengan 256 per XY. Sehingga diperoleh fungsi dua variabel L, X, Y sama dengan XY ditambah 2X kali 256 per XY. Jadi Z-nya digantikan dengan 256 per XY. Ditambah 2Y kali 256 per XY. Sehingga jika disederhanakan menjadi XY ditambah 512 per Y ditambah 512 per X. Itu adalah fungsi dua variabelnya. Lalu untuk menentukan maksimum minimum, berarti kita harus cari titik kritisnya dulu, yaitu titik stasioner. Saat turunan pertama terhadap X sama dengan 0 dan turunan pertama terhadap Y sama dengan 0.
Kita cari ya, turunan parsial pertama terhadap X itu sama dengan Y kurang 512 per X kuadrat sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita dapati Y-nya sama dengan 512 per X kuadrat. Lalu dari turunan pertama terhadap Y sama dengan X kurang 512 per Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan ini kita dapati X-nya adalah 512 per Y kuadrat. Nah, dari kedua nilai ini akan kita dapati bahwa X sama dengan 512 per 512 per X kuadrat pangkat 2. Jadi kita dari sini ya, dari X sama dengan 512 per Y kuadrat, Y-nya kita gantikan dengan yang di sini. Y-nya kita gantikan nilainya dengan 512 per X kuadrat. Jadinya 512 per 512 per X kuadrat dipangkatkan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 512 dikali dengan X pangkat 4 per 512 pangkat 2. Hasilnya adalah X pangkat 4 per 512. Nah, dari sini kita dapati X pangkat 3 sama dengan 512. Ini hasilnya akan kita dapati menjadi X sama dengan akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Jadi, kita dapatkan ukuran X-nya adalah 8. Sehingga ukuran Y-nya juga adalah 8. Kenapa ukuran Y-nya adalah 8? Karena Y itu adalah 512 per X kuadrat. X-nya 8, berarti 512 per 8 kuadrat sama dengan 512 per 64, hasilnya adalah 8. Jadi titik kritisnya kita dapatkan 8,8. Nah, sekarang kita lakukan uji turunan kedua, di mana Lx, Y-nya adalah XY ditambah 512 per Y ditambah 512 per X. Lx-nya sama dengan Y kurang 512 per X kuadrat, lalu Lxx itu adalah 1024 per X pangkat 3. Lalu Lxy itu sama dengan 1. Ly itu adalah X kurang 512 per Y kuadrat. Lyy itu adalah 1024 per Y pangkat 3. Nah, dari titik kritis 8,8 kita peroleh Lxx. Jadi dari sini ya, Lxx 8,8, X-nya 8, Y-nya 8. Kita peroleh 1024 per 8 pangkat 3. Sama dengan 1024 per 512, hasilnya sama dengan 2. Lyy 8,8. X substitusi dengan 8, Y substitusi dengan 8. Diperoleh 1024 per 8 pangkat 3 sama dengan 1024 per 512 sama dengan 2. Lxy sama dengan 1. Maka D-nya adalah Lxx kali Lyy dikurang Lxy kuadrat. Lxx 2, Lyy 2 dikurang Lxy 1 kuadrat. Jadinya 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. 3 di sini ya. Diperoleh D-nya lebih besar 0, Lxx-nya juga lebih besar 0. Maka nilai minimumnya nilai minimum lokal. Dari Z sama dengan 256 per XY sama dengan 256 per 8 kali 8. Diperoleh hasilnya 4. Karena dimisalkan X panjang, Y lebar, Z sama dengan tinggi, maka agar kotak memiliki volumenya 256 cm pangkat 3, ukuran minimum kotaknya adalah panjang 8 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 4 cm. Oke, jadi itu adalah penyelesaian masalah yang pertama. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan ke contoh berikutnya. Sebuah piring kaleng yang berbentuk lingkaran dengan radius 1 desimeter. Perubahan temperatur pada piring tersebut dituliskan dalam fungsi
T sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat kurang y. Tentukanlah bagian paling panas dan paling dingin pada piring tersebut. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Ukuran piring merupakan domain dari fungsi. Karena piringnya berbentuk lingkaran, maka domainnya berbentuk lingkaran, yaitu berupa interval tertutup. X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 1. Domainnya ada pada bidang R2. Temperatur dinyatakan dalam fungsi T, X, Y sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat kurang y. Yang ditanya adalah letak ataupun koordinat bagian piring yang terpanas dan terdingin. Kita jawab ya. Dari domain fungsi, kita ketahui bahwa domainnya adalah interval tertutup, sehingga nanti nilai ekstrim yang diperoleh adalah nilai ekstrim global. Kita tentukan titik kritisnya terlebih dahulu, yaitu dari titik stasioner ya. Titik stasioner yaitu turunan pertama terhadap variabel x itu harus sama dengan 0. Ini fungsi kita, 2x kuadrat tambah y kuadrat kurang y. Kita turunkan parsial terhadap x, hasilnya 4x. Harus sama dengan 0. Dari persamaan ini kita peroleh x-nya sama dengan 0. Kemudian turunan parsial pertama terhadap y harus sama dengan 0. Fungsi kita ini diturunkan parsial terhadap y, hasilnya 2y kurang 1 sama dengan 0. Diperoleh y-nya sama dengan 1/2. Sehingga kita dapatkan titik kritisnya 0,1/2. Dan nilai dari fungsi T 0,1/2 itu adalah 2 kali 0 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat dikurang 1/2. Maka didapatkan hasilnya adalah negatif 1/4. Oke, lalu kita menentukan titik kritis dari domain fungsi. Kita gambarkan dulu grafik fungsinya, grafik domain fungsinya yaitu berupa lingkaran, di mana persamaan lingkarannya tadi adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan itu bisa kita ubah menjadi x kuadrat kurang 1, x kuadrat sama dengan 1 kurang y kuadrat. Kan nilainya sama ya. Nah, sekarang kita lihat di grafik kita ini. Di grafik kita ini, y kita itu berada pada interval negatif 1 sampai dengan 1. Sehingga dari interval y sama dengan negatif 1,1, kita gantikan. Y-nya dengan negatif 1, kita dapatkan x-nya 0. Maka nanti akan kita dapat titik kritis 0,-1. Kemudian jika y-nya juga 1, kita substitusikan di sini. Maka kita dapatkan x-nya juga 0. Sehingga kita dapatkan titik kritis yang kedua jadi 0,1. Nah, jadi dari sini kita dapatkan titik kritis yang lain, yaitu 0,-1 dan 0,1. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari x kuadrat kurang 1 kurang y kuadrat. Nah, kita lihat di sini ada fungsi dua variabel ya. 2x kuadrat tambah y kuadrat kurang y kuadrat. Jadi x kuadrat yang di sini kita substitusikan dengan yang ini, x kuadratnya. Jadinya akan berubah menjadi fungsi satu variabel ty, itu 2 kali 1 kurang y kuadrat. Jadi x kuadrat yang di sini tadi ya, kita gantikan dengan yang ini, 2 kali 1 kurang y kuadrat tambah y kuadrat kurang y. Akan kita peroleh hasilnya adalah ty sama dengan negatif y kuadrat kurang y tambah 2. Jadi fungsi satu variabel dianya. Nah, dari fungsi satu variabel TG sama dengan negatif y kuadrat kurang y tambah 2, kita akan mencari titik stasionernya. Di mana titik stasioner kita peroleh dari turunan pertama sama dengan 0. T aksen y sama dengan 0. T aksen y-nya adalah negatif 2y kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan y-nya sama dengan negatif 1/2. Lalu nilai x-nya bagaimana? Nilai x-nya kita peroleh tadi kan x kuadrat sama dengan 1 kurang y kuadrat. Jadi nilai x diperoleh dari akar 1 kurang y kuadrat. Lalu y-nya tadi adalah negatif 1/2. Jadi kita substitusi jadi negatif 1/2. Maka x-nya sama dengan akar dari 1 kurang negatif 1/2 kuadrat. Nah, dari situ kita peroleh ada dua nilai x-nya. Untuk positif akar 3/2 dan negatif akar 3/2. Sehingga titik kritisnya juga diperoleh dua, yaitu akar
3/2, negatif 1/2 dan negatif akar 3/2, negatif 1/2. Lalu kita lihat nilai fungsi berdasarkan titik kritisnya. Yang pertama T 0,1/2. Kita peroleh nilai fungsinya negatif 1/4. Lalu tadi ada T 0,1. Nilai fungsinya ternyata 0. Lalu T 0,-1. Nilai fungsinya 2. Lalu tadi ada T akar 3/2, negatif 1/2. Dari sini ya, kita peroleh nilai fungsinya adalah 9/4. Lalu ada T negatif akar 3/2, negatif 1/2. Yang ini nilai fungsinya adalah 9/4. Nah, ini adalah semua nilai fungsi yang kita peroleh. Dari nilai fungsi ini, nilai yang paling tinggi itu menunjukkan suhu terpanas, lalu nilai yang paling rendah itu menunjukkan suhu yang terdingin. Jadi kita peroleh suhu terpanasnya adalah 9/4 pada koordinat akar 3/2, negatif 1/2 dan negatif akar 3/2, negatif 1/2. Sedangkan suhu terdinginnya adalah negatif 1/4 pada koordinat 0,1/2. Oke, itulah pembahasan kita mengenai aplikasi dari nilai maksimum dan minimum fungsi dua variabel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.